Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BBB, Bincang-bincang bersama. Perkenalkan, nama aku Nisa Duratul Nefisa. Di sini aku bakalan sharing-sharing aja ya sama teman-teman semua bagaimana sih fikih muamalah, khususnya mengenai konsep riba dan hukum yang berkaitan dengannya. Tentunya aku nggak sendirian dong. Di sini ada teman aku yang bakalan temenin sekaligus memberikan edukasi, sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Silakan perkenalkan namanya dan dari mana asalnya gitu. Halo, nama saya Faisal Ihsanuddin. Saya dari jurusan akuntansi program studi keuangan syariah Politeknik Negeri Bandung. Ya, langsung saja ke pokok pembahasan gitu ya. Apa sih yang disebut riba gitu? Pengertian riba dibagi dua, ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, riba itu adalah ziyadah yang artinya tambahan. Riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba ini masuk ke dalam bermacam-macam definisi. Menurut ulama Hanafiyah, riba didefinisikan dengan arti melebihkan harta tanpa ganti yang sepadan dalam pertukaran harta dengan harta. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan riba sebagai akad penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut syarak, ketika berakad atau dengan mengakhirkan takaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Sedangkan menurut ulama-ulama lain, riba diartikan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi intinya bisa dicontohkan ya, riba tuh saya misalnya meminjamkan barang atau uang kepada Anda. Nah, waktu pengembaliannya ada tambahan gitu, jadi melebihi yang pokok pinjamannya, pokok yang dipinjamkannya. Oh begitu. Tadi sudah disebutkan secara rinci, secara jelas gitu apa pengertian dari riba gitu, termasuk perspektif dari para ulama gitu. Selanjutnya kan sekarang apa sih dasar hukumnya riba dan ada nggak sih di dalam Al-Quran gitu? Pastinya ada. Riba itu sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 130 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afata wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayatnya. Dan bagaimana sih hadisnya gitu? Kalau menurut hadis ada sebuah larangan memakan riba, yaitu An Jabir qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mukilhu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Jabir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang larangan riba juga banyak ditemukan dalam catatan-catatan riwayat lain. Umumnya larangan tersebut tertuju pada transaksi yang terjadi kelebihan pada barang ribawi dan larangan mengambil kelebihan pada pinjam-meminjam uang. Jadi banyak riba itu terjadi pada kasus pinjam meminjam uang. Oh gitu. Jadi itu memang sudah tertera di hadis gitu. Hadisnya pun sahih gitu. Itu adalah ayat Al-Quran dan hadisnya gitu ya. Terus gimana sih orang yang melakukan riba gitu? Akibatnya Ya. saya pernah membaca dari bukunya
Ahkam al-Muamalat yang ditulis oleh Kamil Musa menjelaskan akibat-akibat yang terjadi pada manusia jika dia memakan riba. Ada beberapa. Pertama, al-takabut. Al-takabut berarti seseorang kemasukan syaitan dengan merasakan tekanan penyakit yang amat keras. Ia digambarkan tidak bisa berdiri karena perutnya semakin membesar. Keadaan perut yang semakin membesar ini sama halnya seperti nilai riba yang selalu bertambah dan kemudian bertambah. Jadi pada intinya tuh si pemberi pinjaman ini yang menggunakan riba tidak merasa puas. Jadi ketika melakukan riba ingin menambah lagi gitu, terus mengulang terus menambah-nambah gitu. Jadi disebutkan di sini perutnya semakin membesar gitu. Jadi dapat dilihat gitu ya orang-orang yang perutnya semakin membesar gitu nggak sih? Nggak juga menurut ya? Nggak juga. Iya. Itu tergantung pada orang-orangnya. Jadi ibarat kita makan ya, nggak kenyang-kenyang, jadi pengen lagi gitu. Nggak puas Nggak gitu. puas. Yang kedua tuh al-mahku. Al-mahku itu berarti musnah. Jadi dalam hal ini Allah memusnahkan riba karena riba merupakan perbuatan yang sangat buruk di hadapan Allah. Riba tidak diperkenankan karena praktik ini mengandung nilai kejoliman yang tidak hanya merusak mental pelakunya, tetapi juga merugikan diri orang lain. Yang disukai oleh Allah dalam hal ini adalah sedekah, karena sedekah merupakan perbuatan menolong orang lain yang dibarengi niat yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Oh gitu, jadi harus dengan niat tanpa pamrih. Iya, gitu. Jangan mengharapkan tambahan-tambahan begitu. Jadi akibat yang menggunakan riba itu akan musnah gitu. Akan musnah, akan hilang. Iya, al-mahku disebut. Oh gitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi jelaskan dalam Al-Quran bahwa riba itu pasti musnah, sedangkan akan menyuburkan sedekah. Oh gitu. Selanjutnya yang ketiga tuh al-harbu. Al-harbu berarti perang. Dalam hal ini orang yang memakan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Lalu ada al-kufru. Al-kufru berarti kafir atau ingkar terhadap ajaran Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Dan yang artinya, dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Oh gitu. Jadi sebagai orang beriman tuh harus meninggalkan riba. Kalau kita mendekati riba berat atau melakukan riba bisa disebut al-kafir. Oh gitu. Kafir. Selanjutnya masih ada? Berikutnya ada al-kuludu fi al-nar. Berarti bahwa pemakan riba itu akan kekal dalam siksaan api neraka. Ia akan tinggal di neraka selama-lamanya. Hal ini masih erat kaitannya dengan ultimatum Allah yang akan memerangi pemakan riba sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi. Udah cukup. Jadi bisa disimpulkan dari kelima poin itu. Jadi akibat dari orang yang memakan riba, dia akan perutnya besar, lalu musnah, lalu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, terus dia berubah menjadi kafir dan kekal di neraka. Auzubillahiminalik ya, kita semua harus menghindari gitu ya sifat-sifat riba gitu. Selanjutnya itu mengenai tentang riba tuh ada apa aja sih gitu, macam-macamnya riba itu ada riba apa aja? Pertama ada riba fodol atau riba buyu, merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya atau disebut mislan bimislin. Terus ada juga
sama kuantitasnya sawaan bisawain, dan sama waktu penyerahannya yadan biyadin. Contohnya yang tidak sama kuantitasnya. Ya. Menukar emas sebesar 15 gram dengan emas 17 gram dan kelebihan 2 gram. Iya. Nah, yang 2 gramnya itu riba. Oh, dihitungnya riba yang 2 gram itu. Iya, ada juga saat waktu penyerahannya yadan biyadin. Contohnya menukar emas 15 gram dengan emas 15 gram tidak tunai. Dicicil gitu nggak tunai langsung. Ini uangnya gitu. Jadi nanti gitu. Jadi kita menukar 15 gram dengan 15. Nah, yang 15 gram itu ditukarkannya nanti gitu. Tidak waktu langsung pas gitu. Waktu itu akadnya nggak langsung. Kan hari itu 15 gram, pertukarnya 15 gram juga kan. Iya, di hari itu. Tapi salah satu orang yang 15 gram itu ditukarkannya nanti. Gitu. Oh gitu. Itu adalah yang yadan biyadin waktu penyerahannya. Riba-riba podol umumnya dapat terjadi pada barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi yang dimaksud dalam hal ini terbagi dua. Pertama, barang yang menjadi standar nilai bagi komoditas umum dan perdagangan seperti emas, perak, dan uang. Yang kedua ada riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah atau riba duyun merupakan riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi prinsip. Untung muncul bersama risiko, al-ghurmu bi al-ghurmu, dan hasil usaha muncul bersama biaya, al-kharaj bil al-daman. Atau dengan kata lain, riba yang muncul karena tambahan baik diperjanjikan maupun tidak atas transaksi utang piutang. Nah, ini yang sering terjadi. Gimana tuh? Riba nasi'ah. Ya, dalam kasus utang piutang di mana pengembalian utang pokoknya selalu ada tambahan gitu, disebut riba nasi'ah. Itu riba nasi'ah. Gitu. Contohnya Tuan A melakukan permohonan peminjaman uang sebesar 10 juta kepada Tuan B selama 1 tahun. Untuk melancarkan transaksi ini, Tuan B mensyaratkan tambahan atas piutang RP 10 juta piutang 10 juta tadi sebesar 5%. Nah, yang tambah 5% ini disebutnya riba gitu. Oh gitu, itu riba. Jadi yang meminjamkan tuh meminta tambahan pengembaliannya sebesar 5% dari itu pokok. Riba nasi'ah gitu. Jadi terkait itu udah jelas ada dua riba tuh, ada dua macam gitu, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu terkait kebutuhan pokok atau transaksi emas gitu. Kalau riba nasi'ah itu kehidupan sehari-hari gitu, kayak bukan terkait utang piutang gitu. Oh begitu. Mengenai tentang riba gitu kan, Faisal sendiri program studinya perbankan, keuangan syariah gitu. Ada kaitannya nggak sih sama nggak sih bunga bank dengan riba gitu? Yang saya pelajari ya, menurut dosen fikih muamalah saya, tercatat bunga bank itu lebih kejam daripada riba. Riba dan bunga bank tuh ada motif jolim menjolimi. Bentuk penjoliman ini terlihat pada sikap bank yang tidak mau menerima risiko, dan risiko itu dibebankan kepada peminjam. Rupanya bentuk penjoliman yang terdapat dalam riba itu juga terjadi pada bunga bank. Gitu, jadi sama gitu. Yang riba ya bank juga sama kan, yang konsepnya bunga bank tuh gak mau menanggung rugi. Beda dengan syariah tuh beban kerugian ditanggung bersama. Tuh ketika untung keduanya diuntungkan, namun ketika terjadi kerugian yang semua kedua belah pihak juga menanggung, antara nasabah dan bank gitu. Oh jadi sama-sama bareng-bareng gitu, mau untung mau rugi bareng-bareng. Gitu. Kalau misalkan kayak bank konvensional kan ada yang kan, dirugikan. pemikirannya tuh
pemikirannya tuh tentang keuntungan semata gitu. Jadi pengennya untung aja, bodoh amat sama kerugian gitu. Oh gitu. Nah maka itu disebutkan terdapat motif jolim menjolimi. Jangan jolim ya. Tidak lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak. Oh gitu. Jadi bunga bank tuh ternyata banyak. Kalau riba tuh kan gimana ya, hanya tambahan misalnya 25% udah 5% aja, minta tamahnya itu aja. Sedangkan pada bunga bank tuh ada biaya-biaya lain, misalnya ini ada tingkat bunga murni, ada premi resiko, biaya transaksi, premi inflasi. Oh gitu. jadi lebih banyak ya Iya. kalau misalkan di bank yang konvensional mah gitu kan. Tapi pada dasarnya kan sama gitu, misalnya riba dan kita meminjam kepada bank konvensional itu tidak diperbolehkan gitu seharusnya gitu. Di dalam hukum juga kan sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Mungkin sampai situ cukup ya teman-teman semuanya untuk kita sharing-sharing mengenai tentang fikih muamalah mengenai riba gitu. Dan sudah tuntas, mungkin mohon maaf bila masih banyak kesalahan ya. Ya maaf. Di antara baru soalnya saya ikut podcast gini. Di antara kita semua ya. Karena memang kita tujuannya podcast adalah untuk sharing-sharing aja gitu. Iya. Apa yang saya dapat gitu. Apa yang didapatkan ya semoga bermanfaat gitu ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja nih ya podcast saya pada kali ini. Mohon maaf banget bila masih ada banyak kekurangan, kesalahan. Pokoknya karena kita masih belajar gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.